Di part 1 kemarin kita udah ngebahas mengenai gerakan Wahabi, yang dimana gerakan Wahabi itu tidak dapat terlepas dari kisah berdirinya negara Saudi. Kemudian juga kita udah ngebahas mengenai bangkit dan runtuhnya negara Saudi yang pertama. Nah, di part 2 ini kita bakal ngebahas mengenai negara Saudi kedua, berbagai dinamika yang terjadi pada saat itu, hingga bagaimana negara Saudi tetap eksis di kancah perpolitikan Timur Tengah hingga saat ini. Setelah Ibrahim Pasha berhasil menghancurkan negara Saudi pertama, Jazirah Gurun Pasir Najd kembali melangsungkan budaya lama mereka. Perang antar suku tak berujung akibat tidak adanya kekuatan sentral yang mengatur mereka. Di tengah kekacauan yang terjadi, Turki bin Abdullah muncul sebagai sosok pemersatu suku-suku yang sedang berseteru tersebut. Ia berhasil menyatukan kota demi kota, desa demi desa, hingga akhirnya menyatukan Riyadh pada tahun 1820. Melihat kesuksesan yang diraih oleh Turki, Ibrahim Pasha kemudian mengepung Riyadh dan berhasil menaklukkannya dengan mudah. Akan tetapi, Turki berhasil melarikan diri. Tidak terima akan fakta tersebut, Ibrahim kemudian membakar 200 penduduk kota di Riyadh. Sayangnya, kejadian tersebut justru malah menimbulkan rasa kebencian masyarakat lokal terhadap pemerintahan Utsmani. Suku-suku lokal banyak yang bergabung bersama barisan negara Saudi untuk bersama-sama mengusir penjajah. Tertekan oleh situasi yang semakin sulit, Ibrahim Pasha pun akhirnya memutuskan untuk hanya memusatkan pasukannya di 2 kota saja. Pada musim panas tahun 1824, akibat tekanan dan kesulitan yang terus dirasakan oleh pasukan Utsmaniyah, Ibrahim Pasha memutuskan untuk menarik seluruh pasukannya dari Najd secara permanen dan memberikan daerah itu sepenuhnya ke tangan Turki bin Abdullah, sekaligus menandai secara resmi berdirinya negara Saudi kedua. Jalan yang dilalui negara baru memang tidaklah mudah. Pada tahun 1834, sang raja yaitu Turki bin Abdullah dibunuh oleh sepupunya sendiri, yaitu Mishari bin Abdurrahman bin Saud. Salah satu anak Turki yang bernama Faisal saat itu memang sedang memimpin kampanye penaklukan Bahrain. Mendengar berita kematian ayahnya, ia langsung meminta kesetiaan dari berbagai pemimpin yang ada pada saat itu. Dalam waktu 3 pekan, ia berhasil mengepung kembali Riyadh dan mengeksekusi Mishari. Faisal bin Turki menghabiskan tahun-tahun berikutnya hanya untuk menyatukan suku-suku yang tersebar di Bahrain dan Selatan Najd. Sebenarnya posisi suku-suku ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kedudukan negara Saudi, akan tetapi invasi yang dilakukan 2 kali oleh orang Mesir mengancam posisi negara Saudi. Tahun 1831, Muhammad Ali baru saja berhasil menaklukkan Syria dan mengusir Kesultanan Utsmaniyah dari sana. Ia kemudian mencoba untuk memperluas pengaruhnya hingga Jazirah Arab. Muhammad Ali memutuskan untuk menunjuk Khalid bin Saud yang telah berada di Kairo sebagai pengasingan sejak tahun 1818 sebagai raja boneka mereka di kerajaan Saudi tersebut. Pasukan Mesir berhasil menaklukkan Najd pada tahun 1837 dan Faisal melarikan diri menuju Al-Hasa. Khalid bin Saud memang berhasil menaklukkan tampuk kekuasaan negara Saudi. Akan tetapi banyak
ulama Wahabi yang tidak mengakui kekuasaan si Khalid ini. Banyak dari ulama Wahabi yang melarikan diri menuju selatan Najd, yang daerah itu emang nggak bisa dijangkau sama pasukannya Khalid. Nah, di momen ini nih, si Khalid ini menguasai Riyadh dan bagian utara dari Najd, sedangkan Faisal bin Turki raja yang tadi itu bersama pengikutnya berada di selatan Najd. Di akhir tahun 1838, Khalid dan pasukan Mesirnya berhasil menaklukkan Al-Hasa, tempat persembunyian Faisal, menangkapnya lalu membawanya ke Kairo. Dengan ini, Muhammad Ali berhasil memasukkan Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Naasnya, kekaisarannya ini tak bertahan lama. Akibat tekanan para kekuatan besar Eropa dan Utsmaniyah, Muhammad Ali terpaksa membatasi pengaruhnya hanya di Mesir dan sekitarnya saja. Dan pasukan Mesir pun mengundurkan diri dari Najd pada tahun 1840. Sorry nih guys, kalau ada noise dari suaranya, soalnya di luar lagi hujan jadi agak berisik sedikit. Oke, langsung kita lanjut ya. Setelah menonton sampai sejauh ini, kalian berpikir gak sih kalau seluruh daratan Najd dan sekitarnya akan kembali tunduk kepada kekuasaan negara Saudi kedua ini? Akan tetapi sebenarnya gak sedikit musuh-musuh Saudi yang sama-sama berasal dari bangsa Arab. Perlawanan terhadap negara Saudi dan ideologi andalannya, yaitu Wahabisme, dapat kita telusuri kepada sekelompok ulama Najd yang melarikan diri menuju kota Al-Qasim dan Az-Zubair, yang mana kota Az-Zubair adalah saingan utama Najd dalam aspek ekonomi maupun sosial. Di masa-masa ekspansi negara Saudi pertama, banyak dari ulama dan pejabat oposisi Saudi yang bermigrasi ke Az-Zubair, yang kemudian mereka bersatu atas dasar kebencian yang sama terhadap pemerintah Saudi. Para oposisi ini disebut sebagai Ukailat. Nah, mereka ini tersebar di mana-mana. Ada yang tinggal di Baghdad, ada yang bergabung bersama pasukan Utsmani, dan ada juga yang tinggal di Az-Zubair. Nah, yang tinggal di Az-Zubair ini, mereka itu sambil membuka jalur perdagangan yang membentang antara Aleppo, Irak, hingga Arabia, sehingga hal ini mengancam posisi ekonomi negara Saudi. Sejarah kota Az-Zubair juga menjadikannya sebagai musuh alami ideologi Wahabisme. Kota Az-Zubair yang namanya diambil dari salah satu nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal, yaitu Zubair bin Awam. Alasan penggunaan nama tersebut adalah karena di kota itulah sahabat Zubair dimakamkan, di mana salah satu implementasi ideologi Wahabi adalah penghancuran seluruh makam yang di atasnya dibangun sebuah bangunan. Setelah kepergian penjajah Mesir dari Najd di tahun 1840, kekacauan kembali melanda kerajaan Saudi. Khalid bin Saud yang merupakan Raja Bonika ditantang oleh salah satu loyalisnya yang paling kuat, yaitu Abdullah bin Tunayyan. Salah satu tokoh terkemuka di selatan Irak, yaitu Abdullah bin Tunayyan, mengajak para ulama Wahabi yang juga memang menganggap kekuasaan Khalid ini sebagai kekuasaan yang tidak sah. Di tahun 1841, Khalid berhasil melarikan diri ke Al-Hasa dan Abdullah bin Tunayyan ini berhasil memasuki Riyadh dengan bantuan para ulama Wahabi. Sayangnya, kesetiaan para ulama Wahabi terhadap Abdullah bin Tunayyan tidak berlangsung lama. Di tahun 1840, Faisal bin Turki berhasil melarikan diri dari Mesir. Tidak lama setelah itu, para ulama Wahabi mengalihkan kesetiaan mereka kepada Faisal. Dan dengan legitimasi para ulama, Faisal kemudian mengkonsolidasi wilayah-wilayah Saudi selama 3 tahun, yang juga menjadikan posisi Abdullah bin Tunayyan menjadi sangat lemah. Hingga akhirnya Faisal mengepung Riyadh
dengan membawa pasukan yang besar. Sedangkan Abdullah bin Tunayyan hanya ditemani oleh beberapa loyalisnya. Faisal kemudian memenjarakan Abdullah bin Tunayyan. Nah, di penjara ini Abdullah bin Tunayyan menemukan ajalnya. Lalu Faisal juga membunuh seluruh sanak saudaranya Abdullah bin Tunayyan ini. Setelah wafatnya Abdullah bin Tunayyan, maka berakhirlah sudah fase distabilitas dan pergolakan yang terjadi di negara Saudi yang sudah berlangsung selama 25 tahun. Setelah kematian Faisal bin Turki di tahun 1865, negara Saudi kembali dilanda perang saudara. Abdullah bin Faisal, pewaris sejati yang sudah terbiasa berada dalam medan perang dan berbakti dalam angkatan perang sebagai letnan, ditantang oleh saudaranya Saud bin Faisal yang lebih populer di kalangan ulama Wahabi. Menurut perspektif ulama Wahabi, kasus ini menimbulkan permasalahan baru. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau misalnya naik ke tampuk kekuasaan dengan cara apapun itu nggak apa-apa, asalkan tetap mendukung ideologi Wahabi. Namun sebagian ulama lainnya ada yang mengatakan bahwa nggak boleh loh pemberontakan itu terhadap pemerintahan yang sah, naik ke tampuk kekuasaan itu harus dengan cara yang benar. Jadi dengan cara pemberontakan itu adalah sesuatu yang salah. Pemimpin tertinggi Wahabi saat itu, Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman, ditugaskan untuk memimpin negosiasi penyerahan Riyadh kepada pasukan Saud bin Faisal setelah sebelumnya Abdullah mengundurkan diri dari tampuk kekuasaan tertinggi. Syekh Abdul Latif yang sebelumnya mencap Saud sebagai simbol kebodohan jahiliyah, nampaknya memindahkan dukungannya dari Abdullah kepada Saud. Setelah Abdullah yang terdesak di Riyadh mencoba untuk meminta bantuan pasukan dari Kesultanan Utsmaniyah yang dianggap oleh ulama Wahabi sebagai orang-orang kafir. Tindakan Abdullah ini tidak dapat ditoleransi oleh ulama Wahabi meskipun ialah yang lebih berhak atas tampuk kepemimpinan tertinggi kerajaan Saudi. Perang saudara yang melelahkan antara Saud dan Abdullah ternyata membuka peluang bagi dinasti Rashidi untuk menunjukkan dominasi mereka di kawasan. Dinasti Rashidi dulunya merupakan salah satu dinasti sekutu Saudi yang paling dapat diandalkan di era Faisal bin Turki. Langkah pertama mereka dimulai pada tahun 1876 ketika pemimpin kota Buraida, salah satu kota di utara Najd, membentuk aliansi dengan Muhammad bin Rashid. Tidak lama setelah itu, pasukan gabungan mereka melancarkan ekspansi jauh ke dalam wilayah negara Saudi. Di tahun 1884, utara dan tengah Najd telah jatuh ke dalam kekuasaan mereka, menyisakan Riyadh dan selatan Najd kepada dinasti Saudi. Cukup disayangkan dinasti Saudi ini tidak terlalu memperhatikan atau tidak begitu peduli terhadap ancaman yang mereka dapatkan dari utara. Saud bin Faisal ketika itu terus bersikeras atau bersikukuh untuk mendapatkan kota Riyadh pada tahun 1887. Nah, Abdullah ini si saudara Saud kabur dari kejaran Saud menuju kota Ha'il yang saat itu dipegang oleh dinasti Rashidi. Lalu dinasti Rashidi menunjuk Abdullah ini sebagai perwakilan mereka di Riyadh. Usaha terakhir yang dilakukan oleh negara Saudi untuk kembali mengklaim dominasinya di daratan Najd terjadi pada tahun 1891 pada pertempuran Mulaida, di mana Muhammad bin Rashid berhasil mengalahkan kekuatan terakhir pasukan negara Saudi kedua ini yang dipimpin oleh adik Saud sendiri yaitu Abdurrahman, dan kekalahan ini menandai berakhirnya atau runtuhnya negara Saudi kedua.